Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Ibnu Maulana, mahasiswa Universitas Nurul Huda, program studi pendidikan ekonomi semester 2. Oke, di sini saya akan menerangkan model pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang artinya monos atau satu, dan polein yang artinya menjual, yang berarti suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitulah pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang yang artinya mengganti atau succession produk tersebut atau mencarinya di pasar gelap atau black market. Oke, model pasar monopoli. Yang pertama, model pasar monopoli alamiah, yaitu sesuai dengan namanya, monopoli ini muncul secara alami dan disebabkan oleh sesuatu yang alami pula. Monopoli ini terjadi karena suatu pihak memiliki keadaan dan situasi alam yang khas dan tidak dimiliki oleh pihak lain. Misalnya, tanah yang subur, memiliki iklim yang sejuk dan cocok untuk segala jenis tumbuhan, makhluk hidup, atau memiliki sumber tambang yang baik. Oke, lanjut yang kedua, model pasar monopoli masyarakat. Berbeda dengan monopoli lainnya atau monopoli yang pertama alamiah, yang berdasarkan atas keadaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Monopoli jenis ini bisa terjadi tergantung keadaan masyarakat. Yang ketiga, model pasar monopoli undang-undang. Jenis monopoli berikutnya adalah monopoli undang-undang. Senada dengan namanya, monopoli ini terjadi dan bisa terbentuk dikarenakan dukungan dari kebijakan atau pemerintahan suatu negara dalam bentuk undang-undang. Yang keempat, model pasar karena kemampuan efisiensi. Dalam hal produksi, salah satu aspek yang dibutuhkan adalah efisiensi. Di sini efisiensi diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memproduksi suatu produk yang bagus dengan dana rendah. Yang kelima, model pasar monopoli karena penguasaan bahan baku. Suatu perusahaan yang memiliki sumber daya sendiri atau bahan baku sendiri akan mengalami perkembangan pesat. Selain bisa menjadi importir bagi perusahaan lain, perusahaan ini juga bisa memproduksi dengan dana yang lebih murah karena bisa menggunakan bahan baku yang merasa memiliki sendiri. Jadi perusahaan ini akan sulit disaingi oleh perusahaan lain. Yang keenam atau yang terakhir, model pasar monopoli karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli. Teknologi dan tenaga ahli merupakan aset penting bagi suatu perusahaan, karena dengan dua aspek tersebut maka proses produksi akan berlangsung secara maksimal dan efisien. Maka secara otomatis perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang mampu memonopolikan perusahaan lainnya. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ilmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.